Di tahun 2024, publik dikejutkan dengan kabar dari raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, bangkrut. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah. Melihat hal itu, negara segera melakukan langkah positif dengan melibatkan 4 kementerian. Fokus pemerintah terhadap kasus Sritex adalah menghapus risiko pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja pabrik tekstil itu, bukan semata menguntungkan pihak swasta. Meski demikian, pemerintah tidak menyiapkan dana khusus atau bailout untuk menyelamatkan Sritex, termasuk untuk mengambil alih. Dalam raker bersama DPR RI, Menaker Yasirli mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan Sritex akan dilakukan dengan berbagai cara. Opsi pertama adalah dengan merevisi kebijakan yang melonggarkan barang impor ke dalam negeri. Aturan saat ini menurut Yasirli telah membuka keran impor sehingga memukul industri tekstil domestik. Opsi kedua adalah mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sritex. Ya produksi kalau memang itu harus berjalan. Nah, dan itu kan semuanya itu nanti harus melalui kurator ya. Jadi produksi harus berjalan, kemudian tenaga kerjanya, ya hak-hak pekerjaannya itu, hak normatif pekerja itu juga harus. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu terlalu khawatir. Pihak Sritex sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot sebagai bentuk upaya penyelamatan Sritex dan ribuan karyawannya. Sebelumnya, PN Niaga Semarang resmi menyatakan Sritex pilot. Dalam putusan tersebut, Sritex telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologis. Pilotnya Sritex merupakan puncak gunung es dari melemahnya sektor usaha Indonesia. Indeks Manufaktur Indonesia yang tercatat dalam Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur yang dirilis S&P Global mencatatkan kontraksi selama 5 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan adanya penurunan permintaan yang mengakibatkan produksi turun sehingga belanja bahan baku pun menurun. Kondisi ini pun menyebabkan gelombang PHK besar-besaran, di mana Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga November lebih dari 64.000 orang terkena PHK. Angka ini pun diprediksi lebih rendah dari jumlah kasus PHK secara keseluruhan, karena Kemenaker hanya mencatat kasus PHK yang terlaporkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pun khawatir apabila tidak ada perubahan atau kebijakan signifikan, pelemahan sektor usaha di tahun 2025 masih akan berlanjut dan bisa memicu gelombang PHK yang lebih besar lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.